Pada video kali ini, kelompok kami akan membawakan sebuah materi mengenai pembiayaan agribisnis. Nah, apa sih pembiayaan agribisnis itu? Pembiayaan agribisnis adalah studi tentang bagaimana kita menyiapkan modal, lalu memakainya dan akhirnya mengontrol di dalam suatu perusahaan agribisnis. Untuk pembahasan lebih lanjut, silakan simak video kami. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai pembiayaan agribisnis, terlebih dahulu kita harus tahu nih, apa sih pembiayaan agribisnis itu? Jadi, pembiayaan agribisnis ini merupakan bagian dari studi keuangan pertanian. Sektor pertanian, terutama di negara-negara yang sedang berkembang contohnya seperti Indonesia, mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan yang paling penting dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Pembiayaan agribisnis adalah studi mikro tentang bagaimana menyediakan modal, kemudian memakai, dan akhirnya mengontrolnya di dalam suatu perusahaan agribisnis. Pembiayaan ini memiliki fungsi. Yang pertama, pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Yang kedua, pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan ideal fund. Yang ketiga, pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Dan yang keempat, pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Dalam perkembangan masa kini, agribisnis tidak hanya mencakup kepada industri makanan saja loh. Karena pemanfaatan produk pertanian telah berkaitan erat dengan farmasi, teknologi bahan, dan penyediaan energi. FAO memiliki bagian yang beroperasi penuh pada pengembangan agribisnis yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan industri pangan di negara berkembang. Selanjutnya, kita masuk ke sumber dana. Ada 3 nih, sumber yang dapat digali seorang manajer untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk mengoperasikan agribisnis. Yang pertama ada dari investasi atau penanaman modal oleh para pemilik, yang kedua dari peminjaman, dan yang ketiga ada dana yang berasal dari laba penyusutan. Lalu apa sih alasan peningkatan sumber daya keuangan itu? Alasan terpentingnya, peningkatan sumber daya keuangan adalah untuk memperbesar pendapatan dan laba dengan mengadakan bisnis tambahan. Agribisnis membutuhkan kas sebagai modal kerja. Penggunaan yang paling penting adalah sumber daya keuangan tambahan adalah untuk perluasan wilayah dan meningkatkan pertumbuhan bisnis. Untuk melakukan aktivitas bisnis tambahan, untuk menjaga atau meningkatkan likuiditas atau posisi kas perusahaan, dan untuk meningkatkan posisi bersaing perusahaan. Lalu ada jenis-jenis modal dan pinjaman. Dalam konteks akuntansi, modal diartikan sebagai kekayaan bersih atau ekuitas pemilik dalam bisnis. Ada 2 tipe modal, yaitu modal asing dan modal sendiri. Modal dapat diartikan sebagai barang-barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang ada dalam neraca bagian debit, maupun berupa daya beli ataupun nilai tukar barang-barang yang tercatat di neraca bagian kredit. Modal asing dan modal sendiri dapat dibedakan dalam 4 jenis tipe modal. Yang pertama, ada pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau kurang dan digunakan apabila kebutuhan akan dana tambahan bersifat sementara. Yang kedua, ada pinjaman jangka menengah. Biasanya digunakan untuk menyediakan modal dalam waktu 1-5 tahun. Pinjaman seperti ini hampir selalu diamortisasi, artinya dicicil selama jangka waktu pinjaman. Tujuannya adalah untuk menyediakan sumber modal agribisnis yang memungkinkan pertumbuhan atau modernisasi tanpa memaksa pemilik untuk melepaskan haknya untuk mengendalikan bisnis. Yang ketiga ada pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang ini mempunyai masa pakai lebih dari 5 tahun. Umumnya, pinjaman jangka panjang juga mematok sesuatu seperti suku bunga atau tingkat pengembalian yang akan tetap berlaku untuk seluruh pinjaman. Dan yang terakhir ada modal ekuitas. Modal ekuitas ini dapat digunakan untuk keperluan yang sama, seperti halnya dana yang dipinjam, tetapi ada perbedaan yang penting, yaitu modal ekuitas tidak dapat dibayar kembali. Modal ekuitas ini bisa diperoleh dengan menanamkan kembali laba usaha atau dengan meminta para penanam modal agar mau menambah investasinya dalam bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang biaya modal dalam agribisnis. Besarnya biaya nyata yang harus ditanggung perusahaan tergantung pada besarnya bunga, besaran jangka waktu pelunasan, pengendalian usaha yang tidak bebas berupa saldo minimal, dan tarif pajak. Adapun beberapa faktor lain yang mempengaruhi biaya bersih dari modal yang dipinjam yaitu persyaratan dan jangka waktu pelunasan pinjaman,
Pengendalian usaha yang tidak bebas yaitu keharusan untuk menyediakan jaminan tertentu berupa saldo perkiraan, saham modal, jenjang tarif pajak penghasilan perusahaan, jangka waktu pelunasan pinjaman persyaratan, dan jangka waktu pelunasan pinjaman mempengaruhi langsung suku bunga yang benar-benar dibayar. Satu hal yang sering diabaikan oleh para manajer agribisnis adalah penurunan laba kena pajak sebesar bunga yang dibayar, karena bunga merupakan beban bisnis. Cara yang paling baik untuk mengetahui adalah dengan memperhatikan laba bersih setelah pajak, sebelum dan sesudah meminjam dari bank. Yang D. Penentuan jumlah pinjaman. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman, yaitu laba operasi pada tahun tersebut dan penyusutan. Faktor penunjang yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman. Dana pelunasan utang dapat diperhitungkan setinggi mungkin jika sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada penanaman modal yang akan menarik diri dalam menghadapi masa sulit. Yang kedua itu ada rasio solvensi atau rasio antar kekayaan bersih terhadap utang cukup baik atau jumlah modal kerja besar. Yang C itu banyak sekali aktiva tetap yang dapat dijual. Yang D, risiko yang terkandung dalam aktiva yang dibeli kecil. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber keuangan eksternal. Modal dari sumber eksternal adalah modal yang berasal dari luar perusahaan. Sumber modal yang tersedia untuk setiap agribisnis antara lain yang pertama, bank komersial. Bank komersial merupakan sumber utama dari dana pinjaman hampir semua agribisnis. Bank-bank ini menyediakan 80% dari dana pinjaman kecuali kredit perdagangan. Yang kedua, perusahaan asuransi. Hampir semua perusahaan asuransi tertarik pada pinjaman jangka menengah dan jangka panjang untuk pembelian aktiva tetap seperti barang tidak bergerak. Yang ketiga, lembaga keuangan komersial merupakan badan keuangan yang mengkhususkan aktivitasnya pada bidang pinjaman bisnis dan komersial. Lembaga ini lebih berani mengambil resiko ketimbang bank. Yang keempat, faktor. Faktor merupakan sumber dana modal yang sangat khusus. Faktor membeli piutang usaha pada harga yang lebih murah dan memikul sendiri resiko terjadinya piutang yang tidak dapat ditagih. Yang kelima, peminjaman oleh koperasi. Koperasi agribisnis dapat meminjam dari bank koperasi yang merupakan bagian dari sistem kredit usaha tani. Yang keenam, kredit dagang. Salah satu sumber modal yang paling diabaikan adalah kredit yang diabaikan oleh kredit diberikan oleh pemasok usaha agribisnis. Yang ketujuh, leasing atau penyewaan. Leasing memberikan peluang bagi banyak perusahaan agribisnis untuk memperluas aktiva modal tanpa harus meminjamkan uang. Kemudian, pembiayaan internal agribisnis. Modal internal adalah modal yang dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Modal internal di dalam suatu perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, modal ekuitas, menunjukkan dana yang diperoleh perusahaan melalui laba yang ditahan, tambahan investasi oleh para pemilik, atau penambahan jumlah penanaman modal yang bersedia memikul risiko kerja. Yang kedua, saham. Biasanya untuk perusahaan kecil. Pada umumnya, penjualan bagian saham bisa dilakukan kepada orang yang dikenal oleh pemilik yang ada sekarang. Dan yang ketiga, saham preferred. Saham preferred adalah saham yang didahulukan oleh perusahaan. Jika suatu perseroan dilikuidasi, para pemilik saham preferred akan memperoleh pengembalian hak miliknya terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Nah, sekarang kita membahas studi kasus. Di Desa Gumulung Tonggo, para petani secara mandiri mendatangi bank dan mengajukan pinjamannya sesuai skema yang dibuat pihak bank. Pihak bank menentukan prosedur dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh para petani dalam pengajuan pinjamannya. Persyaratan-persyaratan yang harus dikumpulkan sama dengan persyaratan jenis pinjaman lain. Yang membedakan harus ada surat keterangan usaha taninya dari pemerintah desa setempat.
Mengenai jaminan, pihak bank menganggap aset yang disimpan para petani sebagai jaminan itu namanya tanda kepercayaan. Pada umumnya, pembiayaan diajukan petani untuk modal usaha tani pada off-season. Petani ingin memanen mangga pada saat tidak panen raya. Agar hal ini terjadi, petani membutuhkan modal usaha untuk melakukan teknologi ini. Proses pencairan pinjaman maksimal terrealisasi 7 hari setelah proses pengajuan. Terlebih lagi, jika petani sebelumnya pernah menjadi nasabah, paling lama proses pencairan sekitar 3 hari. Hal ini disebabkan karena petani tidak perlu lagi mengirimkan persyaratan-persyaratan, sehingga akan cepat dalam proses pencairan. Terlebih jika dilihat reward petani dalam mengembalikan pinjaman baik dinilai lancar oleh pihak bank. Pengembalian pinjaman nasabah terdiri dari 2 cara. Pertama, petani membayar tanpa ansuran, artinya pembayaran dilakukan 1 tahun langsung ketika panen raya besar. Pinjaman pokoknya ditambahkan bunga sebesar 0,4% per bulan. Teknis pembayarannya sebelum jatuh tempo, pihak bank melakukan penagihan kepada petani atau petani langsung datang ke bank untuk melakukan pembayaran. Contoh dari seorang nasabah yang meminjam uang senilai 25 juta dalam jangka waktu 1 tahun harus mengembalikan sekitar 26 juta. Jika dilihat dari jumlah tagihannya, bunganya hanya 1 juta per tahun atau sekitar 0,4% per bulan dari pinjaman pokok. Hal ini dinilai oleh petani masih ringan atau kecil. Untuk penagihan oleh petugas petani merasa dibantu jika ada petugas yang datang ke tempat mereka untuk menagih angsuran. Tetapi jika pembayaran yang dilakukan jangka waktunya hanya 1 tahun, biasanya pelunasan dilakukan di bank. Petani datang langsung ke sana. Baiklah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya yakni pembiayaan agribisnis merupakan bagian dari studi keuangan pertanian. Sektor pertanian, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan yang paling penting dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Pembiayaan agribisnis adalah studi mikro tentang bagaimana menyediakan modal, kemudian memakai, dan akhirnya mengontrol di dalam suatu perusahaan agribisnis. Keuangan pertanian, di mana pembiayaan agribisnis di dalamnya berhubungan dengan soal-soal keuangan di sektor pertanian. Sektor terakhir ini, pada gilirannya termasuk sektor ekonomi yang bersama-sama dengan sektor industri dan sektor jasa di suatu negara, merupakan sektor ekonomi nasional negara tersebut.